Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan poster saya yang dibuat untuk evaluasi CLO1 manajemen proyek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regi Renanda Rahman dengan NIM 13022 13117. Baik, langsung saja saya ingin menjelaskan posternya. Poster ini berjudul manajemen proyektik. Langsung saja, apa itu manajemen proyektik? Manajemen proyektik adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan tools teknik pada aktivitas proyek yang ada pada bidang TIK untuk mencapai sasaran dari proyek. Terdapat 3 hal yang menjadi sasaran dari proyek itu ya, yaitu scope, time, dan cost. Perbedaan proyek dengan operasional. Kadang orang itu salah kaprah gitu. Mereka mengira proyek dan operasional itu sama. Padahal sebenarnya beda dan sangat jauh. Nah, ini adalah perbedaan dari proyek dan operasional. Proyek sendiri ada batas waktu dan produknya unik. Jadi proyek itu dibatasi dengan rentang waktu dan akan selesai jika waktunya sudah terpenuhi. Dan produk yang dibuat itu biasanya baru. Sedangkan operasional itu dilakukan secara tetap, tidak ada batas waktu karena biasanya operasional itu dilakukan untuk menaikkan bisnis dari suatu perusahaan gitu, dan dilakukan secara berulang-ulang. Dan proyek intensitas pekerjaannya yang berubah-ubah karena pekerjaannya itu macam-macam dan beda-beda pada suatu proyek. Sedangkan operasional intensitas pekerjaannya relatif sama karena yang dilakukan hanya itu saja dan tidak ada yang berubah. Kemudian proyek banyak kegiatan yang bidang ilmunya berbeda-beda. Karena untuk mencapai suatu proyek tentunya nggak mungkin ada sedikit bidang saja yang diperlukan gitu. Sedangkan operasional, kegiatan bidang ilmunya tidak terlalu banyak karena pekerjaannya emang hanya itu saja yang dilakukan secara berulang. Dan jenis organisasi proyek. Yang pertama ada fungsional, yaitu staf dikelompokkan berdasarkan spesialisasinya, yang nantinya mereka itu akan berkolaborasi. Kemudian ada project based, yaitu manajer proyek bebas dalam mengelola bagaimana pekerjaannya dan sumber daya yang bisa dipakai. Dan biasanya pada organisasi ini memiliki departemen yang isinya itu staff. Gitu. Dan ada matrik. Jadi matrik ini diklasifikasikan lagi, yaitu menjadi weak, balance, dan strong. Dan itu dibedakan berdasarkan keterlibatan dari manajer proyek. Jadi apa kebebasannya gitu. Jadi misalnya kalau manajer proyeknya seperti projectize yang tingkatannya tinggi itu termasuk ke strong. Sedangkan kalau kayak fungsional itu kayak tidak terlalu bebas, maka itu weak gitu. Dan lanjut ke proses manajemen proyek. Jadi di sini ada 5 proses yang dilakukan untuk manajemen proyek. Yang pertama ada initiating, yaitu pertama tim mengetahui dasar dari proyek dan stakeholder siapa saja yang terlibat gitu. Kemudian masuk ke planning setelah ditentukan tadi, maka semua persiapan harus ditentukan apa saja yang perlu dipersiapkan gitu, seperti tools, sumber daya, anggaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada lanjut, setelah planningnya udah siap, maka lanjut ke executing. Nah, executing ini mengeksekusi semua yang telah dipersiapkan pada tahap planning. Lanjut ke controlling. Controlling ini memantau atau istilahnya memonitor bagaimana berjalannya proses dari executing ini. Kemudian setelah semuanya selesai, maka masuk ke proses closing, yaitu mengakhiri semua aktivitasnya dan produk yang dibuat selama proyek ini siap untuk di-deliver. Di sini lanjut dulu ke sertifikasi dari Project Management Institute atau PMI. Jadi PMI itu menyediakan banyak sertifikat dan macam-macam, dan di sini ada beberapa saya cantumkan, yaitu yang pertama ada 0 sampai 3 tahun pengalaman, yaitu ada PMI Project Management Ready. Kemudian ada CAPM, ini kalau nggak salah Certified Associate in Project Manager. Kemudian ada PMI ACP, yaitu PMI Agile Certified Practitioner kalau nggak salah. Kemudian ada DSM, ini juga Agile. Kemudian ada 3 tahun ke atas pengalamannya,
yang paling populer yaitu PMP, yaitu Project Management Profesional. Kemudian ada PMI PBE, ini kalau ini PMI Profesional Business Analyst ya. Kemudian ada DAVSC, yaitu pokoknya ini Agile juga. E-nya stand for Agile. Dan ada tools untuk manajemen proyek. Nah, sebenarnya tools itu banyak sekali bersebaran di sana dan banyak juga yang open source, dan ada juga yang berbayar. Biasanya diklasifikasikan menjadi 3, ada yang low end, ada yang mid range, dan ada yang high end. Harganya biasanya $200, $300 ke atas, $1.000 ke atas, dan lain sebagainya. Itu biasanya tools fitur-fitur ya, fitur-fitur pada harga rentang tertentu itu beda-beda. Nah, di sini ada beberapa tools yang saya cantumkan, yaitu ada Microsoft Project, ada Jira, ada Asana, dan Basecamp. Berikut adalah ini sumber dari materi yang saya tuliskan di sini, yaitu PMBOK dari PMI. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai poster yang telah saya buat. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.